Di bawah sinar matahari pagi yang menyinari hamparan perkebunan kelapa sawit yang tak berujung di Sumatera Utara, seorang pemuda bernama Rian berdiri dengan tangan berkeringat di depan kantor utama. Pak Andi, terima kasih sudah menerima saya untuk wawancara, tapi saya harus jujur. Saya tidak tampan, tidak punya karisma seperti pelamar lain, mungkin Anda lebih baik memilih orang yang lebih cocok untuk posisi ini, kata Rian dengan suara gemetar, matanya menatap ke tanah seolah tak berani bertemu pandang dengan bos besar itu. Tapi siapa yang menyangka, pengakuan rendah hati itu justru menjadi awal dari badai yang akan mengguncang seluruh hidup Andi Wijaya, tuan pemilik perkebunan raksasa yang selama ini dianggap sempurna oleh semua orang di sekitarnya. Andi, pria berusia 38 tahun dengan postur tegap dan wajah yang sering membuat orang berbisik kagum, duduk di kursi kebesarannya, merasa jantungnya berdegup tidak karuan. Ia telah melihat ratusan pelamar kerja, tapi tak ada yang seperti Rian. Pemuda 20 genep tahun ini datang dengan sederhana tapi penuh prestasi kecil di bidang pertanian berkelanjutan dari desa kecil di pinggiran perkebunan. Keluarga Rian miskin, ibunya sakit-sakitan, dan ia datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan tetap untuk membantu keluarga. Andi tersenyum dalam hati, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Duduklah, Rian. Saya tidak mencari tampan atau tidak. Saya mencari orang yang bisa dipercaya, jawab Andi dengan suara tenang, tapi dalam batinnya ia bertanya-tanya mengapa mata Rian yang polos itu membuatnya merasa hangat yang lama tak dirasakan. Wawancara berlanjut selama 1 jam. Andi bertanya tentang pengalaman Rian di ladang-ladang kecil, bagaimana ia belajar tentang pupuk organik dari kakeknya, dan bagaimana ia ingin membawa perubahan di perkebunan besar seperti ini. Rian menjawab dengan lugas, tanpa basa-basi, meski sesekali ia mengulang "Saya biasa saja, Pak. Jangan harap terlalu banyak." Andi memperhatikan setiap gerak-geriknya, cara Rian menggosok tangan gugup, senyum malu yang membuat wajahnya terlihat lebih menarik dari yang ia akui, dan kejujuran yang jarang ditemui di dunia bisnis. Setelah wawancara, Andi memutuskan seketika. Anda diterima mulai besok sebagai asisten saya. Gaji awal 2 kali lipat standar, dan saya akan ajari Anda sendiri. Rian terkejut, matanya melebar. Benarkah, Pak? Tapi saya tak pantas. Andi tertawa pelan. Keputusan saya final. Selamat datang di Wijaya Plantation. Hari pertama kerja, Rian diajak tur keliling perkebunan. Mobil Jeep Andi melaju di jalan tanah merah, melewati barisan pohon sawit yang tinggi menjulang. Andi menjelaskan tentang tantangan ekspor, masalah hama, dan rencana ekspansi. Rian mendengarkan dengan saksama, sesekali bertanya hal-hal cerdas yang membuat Andi terkesan. Di tengah jalan, mereka berhenti di sebuah gardu pandang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Lihat itu, Rian. Semua ini warisan ayah saya. Tapi kadang saya merasa sendirian mengelolanya, kata Andi, suaranya lebih lembut dari biasanya. Rian mengangguk. Saya mengerti, Pak. Di desa saya, kami juga punya kebun kecil, tapi kami bergotong royong. Mungkin di sini juga bisa. Percakapan mereka mengalir dari topik kerja ke kehidupan pribadi. Andi bercerita tentang ibunya yang selalu mendesak ia menikah. Kamu sudah 38, kapan punya cucu? Rian tertawa kecil. Saya juga, ibu saya bilang yang sama. Tapi saya belum siap, Pak. Masih fokus kerja. Malam harinya, Andi tak bisa tidur di kamar mewah rumahnya. Ia memikirkan Rian. Mengapa aku merasa seperti ini? Ini tidak normal. Aku pria harusnya mencari istri seperti yang diharapkan keluarga. Tapi ingatan tentang senyum Rian membuatnya tersenyum sendiri. Sementara itu, di asrama pekerja, Rian menulis di buku hariannya. Hari ini aku bertemu bos yang baik. Tapi dia terlalu baik. Aku tidak pantas berada di sini.
Aku hanya pemuda biasa, tidak tampan, tidak istimewa. Begitulah awal dari perjalanan yang akan mengubah mereka berdua. Pagi berikutnya, mereka bekerja sama mengawasi panen. Rian menunjukkan cara baru memilih buah sawit yang lebih Asian dan Andi melihat bakatnya. Para pekerja lain memperhatikan tapi Andi tak peduli. Ia merasa hidupnya mulai berwarna. Di akhir hari, saat hujan deras turun, mereka berlindung di bawah tenda darurat. Andi menawarkan jaketnya pada Rian. Pakai ini, nanti kamu sakit. Rian ragu tapi menerima. Sentuhan tangan mereka sebentar membuat Andi tersentak, tapi ia pura-pura tak ada apa-apa. Rian berterima kasih dengan suara pelan, "Terima kasih, Pak. Anda baik sekali." Andi hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tahu pertemuan ini sudah mengubah segalanya. Minggu pertama berlalu dengan cepat. Rian belajar cepat, dan Andi semakin sering mencari alasan untuk berada di dekatnya. Keluarga Andi menelepon dari Medan, mengingatkan tentang pertemuan dengan calon istri dari keluarga kaya. Andi menjawab singkat, "Nanti saja, Bu." Tapi pikirannya selalu kembali ke Rian. Rian sendiri mulai merasa nyaman, meski masih sering berkata "saya biasa saja" setiap kali dipuji. Andi mulai bertanya-tanya, apakah perasaan ini hanya kekaguman atau sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dari dunia konserati di sekitarnya. Perkebunan Wijaya terus berdenyut, tapi bagi Andi, detak jantungnya kini ikut irama langkah Rian. Pagi kedua minggu, Andi dan Rian sudah seperti tim yang solid. Mereka bersama memeriksa irigasi di sektor timur perkebunan. Matahari terik, tapi Rian tak mengeluh. Ia bekerja dengan tangan telanjang, membantu pekerja membersihkan saluran air yang tersumbat. Andi memperhatikan dari jauh, merasa bangga sekaligus gelisah. "Rian, istirahat dulu," panggil Andi. Mereka duduk di bawah pohon sawit besar, minum air kelapa segar yang dibawa pekerja. "Pak, kenapa Anda mempercayai saya begitu cepat?" "Saya kan baru, dan saya bilang sendiri saya tidak tampan," tanya Rian tiba-tiba. Andi tertawa. "Karena kamu jujur, Rian. Di dunia ini, kejujuran lebih langka dari wajah tampan." Rian tersipu, tapi ada kelegaan di matanya. Mereka bicara tentang mimpi. Rian ingin suatu hari membangun kebun sendiri untuk ibunya. Andi bercerita tentang ayahnya yang meninggalkan beban besar, dan bagaimana ia harus kuat sendirian. "Kadang saya iri sama kamu, Rian. Kamu punya keluarga sederhana tapi hangat." Rian mengangguk. "Tapi keluarga saya juga punya tekanan, Pak. Mereka ingin saya menikah cepat, biar ada yang jaga ibu." Sore itu, hujan deras datang lagi. Mereka terjebak di gudang alat. Duduk berdekatan, Andi merasakan kehangatan tubuh Rian. Percakapan semakin dalam. Rian menceritakan masa kecilnya di desa, bagaimana ia sering diejek teman karena wajahnya yang terlalu lembut. "Mereka bilang saya bukan cowok beneran, Pak. Jadi saya belajar untuk tidak terlalu berharap pada penampilan." Andi mendengarkan dengan hati sakit. Ia ingin bilang bahwa Rian justru sangat menarik baginya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam harinya, Andi di rumah besar sendirian. Ia membuka album foto lama, melihat dirinya muda yang pernah punya perasaan aneh terhadap sahabat sekolah, tapi ia tekan mati-matian demi keluarga. Sekarang, Rian membangkitkan itu lagi. "Ini gila, Andi. Kamu bos besar, dia bawahanmu," gumamnya sendiri. Sementara Rian di asrama, ia tersenyum mengingat hari ini. "Pak Andi beda dari orang lain. Dia melihat saya apa adanya." Hubungan mereka semakin dekat. Di minggu ketiga, mereka bersama menyelesaikan masalah hama di sektor selatan. Rian mengusulkan pestisida alami dan hasilnya bagus. Andi memuji di depan semua pekerja, "Ini ide Rian, dia berbakat." Rian merah muka, "Saya biasa saja, Pak." Tapi mata mereka bertemu lebih lama dari biasa.
Andi merasa ada tarikan yang tak bisa dijelaskan. Keluarga Andi datang berkunjung akhir pekan itu. Ibu dan adiknya membawa calon istri potensial, gadis cantik dari keluarga pengusaha sawit di Medan. Andi tersenyum sopan, tapi pikirannya melayang ke Rian yang sedang bekerja di lapangan. Saat makan malam, ibunya bertanya, "Kapan kamu serius, Nak?" Andi menjawab, "Saya lagi fokus perkebunan, Bu." Malam itu, Andi pergi ke asrama dengan alasan memeriksa stok. Ia menemukan Rian sedang membaca buku tentang pertanian. Mereka ngobrol sampai larut. "Pak, saya senang kerja di sini. Terima kasih sudah memberi kesempatan," kata Rian. Andi hampir mengatakan sesuatu, tapi ia tahan. "Kamu pantas, Rian." Saat pulang, Andi merasa dunianya mulai retak. Perasaan ini semakin kuat, dan ia tahu ini bukan sekadar kekaguman bos terhadap bawahan. Ini sesuatu yang bisa mengubah segalanya di masyarakat yang masih melihat hal seperti ini sebagai tabu. Rian sendiri mulai merasa ada ikatan khusus, tapi ia tolak pikiran itu. "Saya tidak tampan, mana mungkin bos seperti Pak Andi lihat saya lebih dari karyawan," pikirnya. Tapi senyum Andi setiap pagi membuat hatinya hangat. Perkebunan terus berjalan, tapi dua hati mulai berdenyut selaras tanpa mereka sadari sepenuhnya. Bulan kedua, Andi dan Rian sudah seperti sahabat. Mereka sering makan siang bersama di kantor, membahas rencana perkebunan. Suatu hari, badai besar melanda. Pohon sawit roboh di sektor utara, dan mereka harus turun tangan bersama pekerja. Rian bekerja tanpa lelah, mengangkat kayu, membantu membersihkan. Andi melihat kekuatan dan kelembutan dalam dirinya. Saat istirahat di bawah tenda basah, Rian berkata, "Pak, hidup ini kadang berat. Saya pernah jatuh cinta dulu, tapi ditolak karena saya dianggap tidak cukup pria." Andi terdiam, hatinya berdegup. "Dan kamu sekarang?" tanya Andi pelan. Rian tersenyum sedih. "Saya belajar untuk tidak berharap, Pak. Saya biasa saja." Andi ingin memeluknya, tapi ia tahan. Malam itu, setelah badai reda, mereka duduk di beranda rumah Andi. Anggur lokal dan cerita mengalir. Andi menceritakan rahasianya sedikit, "Saya pernah merasa berbeda, Rian. Tapi keluarga dan masyarakat tidak ingkan." Rian mendengarkan tanpa menghakimi. Ada momen diam yang penuh arti, tangan mereka hampir bersentuhan. Tapi Andi mundur, takut. "Kamu istirahat saja," katanya. Rian pulang dengan hati bingung. Gosip kecil mulai beredar di antara pekerja, bos dekat sekali dengan asisten baru. Andi dengar, tapi abaikan. Keluarganya semakin mendesak pernikahan. Adiknya bilang, "Kak, kalau tidak menikah, warisan bisa bermasalah." Andi marah dalam hati. Ia mulai sadar, perasaannya pada Rian adalah cinta, tapi bagaimana mengakuinya di Indonesia yang masih kaku. Rian di sisi lain mulai merasakan sesuatu. Ia mimpi tentang Andi, tapi bangun dengan rasa bersalah. "Saya tidak boleh berharap," katanya pada diri sendiri. Suatu sore, mereka berjalan di kebun bersama. Andi berhenti, "Rian, kamu tahu kamu spesial kan?" Rian tersipu. "Pak, jangan bercanda." Tapi mata mereka bertemu lama, penuh pertanyaan tak terucap. Konflik internal Andi semakin dalam. Ia pergi ke Medan untuk pertemuan bisnis, tapi tak bisa berhenti memikirkan Rian. Saat kembali, ia langsung cari Rian. "Aku kangen kerja sama kamu," katanya tanpa sadar. Rian tersenyum, "Saya juga, Pak." Hubungan mereka semakin dekat, tapi tekanan dari luar mulai terasa. Seorang kerabat Andi melihat mereka dekat dan bertanya curiga. Andi bohong, hanya karyawan baik. Tapi dalam hati ia tahu ini bom waktu. Rian merasa bahagia, tapi ketakutan mulai menyusup. Kalau Pak Andi tahu saya punya perasaan aneh ini, pasti dipecat. Perkebunan tetap produktif, tapi dua jiwa sedang bergulat dengan badai batin yang lebih besar dari badai alam.
Tegangan mulai memuncak saat keluarga Andi datang tiba-tiba untuk acara keluarga besar. Mereka membawa gadis calon istri dan berharap Andi mengumumkan pertunangan. Andi terpaksa mengajak Rian ikut sebagai asisten untuk acara itu. Di pesta, Rian merasa tidak enak. "Pak, saya tidak pantas di sini." Andi menjawab, "Kamu pantas, Rian." Tapi saat makan malam, kerabat melihat Andi sering melirik Rian. Gosip menyebar cepat di perkebunan. "Bos suka pria," bisik pekerja. Rian mendengar, hatinya hancur. Ya, konfrontasi Andi, "Pak, mungkin saya harus pergi. Saya tidak mau merusak nama Anda." Andi panik, "Jangan, Rian. Ini salah paham." Tapi dalam pertemuan keluarga, ibu Andi bilang keras, "Kamu harus menikah, atau warisan untuk adikmu." Andi marah, tapi diam. Malam itu ia menemui Rian di asrama. "Makan saya," katanya, suara gemetar. Mereka duduk berdekatan dan untuk pertama kali, Andi memegang tangan Rian. Saya merasa sesuatu untuk kamu, Rian." Rian terkejut, tapi tarik tangannya. "Pak, ini tidak boleh. Saya tidak tampan dan masyarakat tidak terima." Andi merasa hancur. Ia tolak Rian untuk melindungi, katanya kembali ke desa dulu. Rian pergi keesokan harinya dengan hati sakit, meninggalkan surat terima kasih atas segalanya. "Pak, saya biasa saja, jangan ingat saya." Andi jatuh dalam krisis. Ia minum sendirian, memikirkan hidupnya yang palsu. Pekerja mulai berbisik lebih keras. Keluarga mendengar rumor dan marah besar. Andi sadar ia harus pilih. Tapi Rian sudah pergi dan Andi merasa kehilangan separuh dirinya. Perkebunan terasa sepi. Andi bekerja mekanis, tapi setiap sudut mengingatkan pada Rian. Andi tak tahan lagi. 2 minggu setelah Rian pergi, ia naik mobil ke desa Rian di pinggiran. Hujan deras, jalan licin, tapi ia tetap pergi. Di rumah sederhana Rian, ia bertemu ibu Rian yang sakit. Rian pergi ke kota mencari kerja lain, "Pak." Dia bilang bosnya baik, tapi ada masalah. Andi cerita sedikit, "Saya butuh dia kembali." Ibu Rian melihat kesedihan di mata Andi. "Anak saya rendah hati, Pak. Dia selalu bilang dirinya tidak tampan." Andi menunggu semalaman di desa. Saat Rian pulang hujan-hujanan, ia terkejut melihat Andi. "Pak, kenapa?" Andi memeluknya tanpa kata. "Saya tidak bisa tanpa kamu, Rian. Saya cinta kamu." Rian menangis. "Tapi Pak, keluarga Anda, masyarakat." Andi jawab, "Saya sudah dewasa. Saya mau hidup benar." Mereka bicara panjang, Rian cerita pengorbanannya meninggalkan pekerjaan demi melindungi Andi. Andi sadar betapa besar cinta Rian. Mereka kembali ke perkebunan diam-diam. Andi mulai berubah, lebih tegas hadapi keluarga. "Saya tidak akan menikah dengan perempuan. Saya punya jalan sendiri." Keluarga marah, tapi Andi tetap. Rian belajar mencintai dirinya sendiri berkat Andi. "Mungkin saya tampan di mata Anda, Pak." Mereka tumbuh bersama, saling dukung dalam diam, tapi tekanan masyarakat masih ada, gosip tak hilang. Andi belajar berkorban demi cinta, Rian belajar percaya diri. Perjalanan mereka belum selesai, tapi sudah lebih kuat. Akhirnya, di bawah pohon sawit tempat mereka pertama kali bicara dalam, Andi dan Rian berdiri berhadapan. "Rian, saya pilih kamu. Kita hadapi bersama, meski pelan-pelan," kata Andi. Rian mengangguk, air mata bahagia. "Saya juga, Pak. Terima kasih sudah ubah hidup saya." Mereka peluk erat, janji setia tanpa kata besar. Andi hadapi keluarga dengan tenang, "Cinta saya pada Rian adalah bagian dari saya. Kalau tidak terima, saya siap lepas sebagian warisan." Keluarga lambat laun melunak melihat perubahan Andi yang lebih bahagia dan perkebunan tetap sukses. Rian bantu dengan ide-ide baru, menjadi mitra sejati.
Masyarakat masih bisik, tapi mereka belajar hidup dengan itu, fokus pada kebahagiaan dan gotong royong di perkebunan. Andi tumbuh dari pria tertutup menjadi pemimpin berani, Rian dari pemuda rendah diri menjadi pria percaya diri. Cinta mereka bukan akhir dongeng, tapi awal perjalanan panjang penuh pilihan sulit tapi bermakna. Di perkebunan yang sama tempat pertemuan pertama, mereka berdiri melihat matahari terbit, tangan saling genggam diam-diam, hidup telah berubah, dan mereka siap hadapi apapun. Apakah benar bahwa kebahagiaan pribadi harus selalu dikorbankan demi norma masyarakat? Benar atau salah?